Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari grup Facebook Cerperius Magenta. Sebuah kisah yang berjudul Pondok di Tengah Hutan. Dan kali ini kita masuk untuk bagian yang keempat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Anto tersentak kaget ketika tiba-tiba ia merasa ada yang menyentuh pundaknya. Seketika ia berbalik ke belakang. Tidak ada siapapun di belakangnya, hanya ada Eki yang masih terbujur kaku di atas dipan. Anto merasa lega, tetapi toh bulu kuduknya merinding juga. Aneh, tadi ia benar-benar merasa ada yang menyentuh pundaknya. Cuma ada Anto dan Eki dalam pondok. Dan mustahil pula kalau Eki yang baru saja menyentuh pundaknya. Tiba-tiba HT-nya berbunyi. Ada suara Ica memanggilnya. Anto buru-buru merespon. Ica, di sini Anto, kopi. Anto, kamu kemana aja? Ceritanya panjang, Cak. Kamu di mana sekarang? Apakah kamu melihat Wendy? Dia juga nggak ada di pondok. Wendy ada sama aku. Kami masih di hutan. Aku nggak tahu posisi saat ini, Tok. Kompasku error. Aneh, kompasku juga tidak berfungsi, pikir Anto. Keanehan demi keanehan yang terjadi malam ini sepertinya bermuara dari hutan ini. Anto yakin ada sesuatu dengan hutan ini. Hutan ini angker. Itu yang ia dengar dari Dul yang sempat keceplosan kemarin ketika mengantar mereka menunjukkan jalan. Dan keanehan kembali terjadi di depan matanya ketika Anto berdiri di ambang pintu. Tali yang sebelumnya menggantung Eki di dahan pohon yang sudah ia tebas putus, entah bagaimana kini telah menjuntai lagi seperti semula, menggantung di dahan pohon dengan simpul melingkar di ujungnya. Anto tersekat, tubuhnya menggigil seketika. Bagaimana mungkin tali itu telah kembali tergantung di dahan pohon? Jelas tadi ia telah menebasnya putus untuk menurunkan jasad Eki. Di samping itu, ia juga tidak mendengar ada orang lain di luar pondok yang mengikat tali itu kembali ke dahan pohon. Bagaimana itu bisa terjadi? Suasana di luar masih berkabut, sunyi, kini terasa semakin mencekam. Tok, Anto, ada apa, Tok? Suara Ica di hati. Anto masih tertegun. Akalnya masih belum bisa menerima kejadian di depan matanya. Anto, kopi. Gemetar tangan Anto ketika mendekatkan HT ke mulutnya. Eki, Cak. Aku tahu, Tok, ada yang telah membunuh Eki. Kita harus lebih hati-hati. Mungkin pembunuhnya saat ini masih berkeliaran di hutan. Tapi, Cak, talinya... Tali? Ada apa dengan talinya, Tok? Anto tidak merespon. Ia masih berdiri mematung di ambang pintu. Kini tiba-tiba ia merasakan kembali bulu kuduknya berdiri, seperti ada sesuatu di dekatnya. Tok, kamu sekarang di pondok? Tok, pergi dari situ. Pergi jauh-jauh dari pondok itu. Suara Wendy menimpali, terdengar panik. Anto mendengar suara Ica dan Wendy di HT yang digenggamnya. Tetapi saat ini ia tidak berani bergerak, tidak berani merespon. Jantungnya bergemuruh, keringat dingin mulai membulir di keningnya. Anto bisa merasakan saat ini ada seseorang berdiri persis di belakangnya. Anto ingin berbalik, tetapi tidak ada keberanian. Tubuhnya gemetar menahan takut. Sementara suara Ica dan Wendy di HT masih terus memanggil-manggil namanya. Akhirnya dengan mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang masih tertinggal, sambil menahan nafas,
Anto perlahan menoleh ke belakang. Cahaya dari lampu templok di dalam pondok yang mulai meredup karena kehabisan minyak samar-samar masih bisa menerangi cukup jelas sosok berdiri di belakang Anto. Bukan kepalang terkejutnya ketika Anto menyadari siapa yang berdiri tepat di belakangnya. Eki. Yang lebih membuat Anto bergidik adalah parang yang tadi ia gunakan untuk menebas tali gantung kini telah berada di genggaman tangan Eki. Pardi berjalan tergesa di jalan dusun yang senyap. Pardi terlihat sangat ketakutan. Berkali-kali ia menoleh ke belakang. Ia merasa Sulastri terus mengikutinya. Suasana yang gelap dan berkabut tidak menyurutkan langkah Pardi untuk terus melangkah. Yang ada dalam pikirannya saat itu adalah bisa terhindar dari kejaran Sulastri. Berkali-kali ia berbalik dan mengacungkan goloknya yang berlumuran darah, mencoba mengancam Sulastri agar tidak mengikutinya. Tetapi sosok Sulastri di pelupuk matanya terus melayang terbawa kabut mengejarnya. Pardi yang panik bergegas menuju ke salah satu rumah warga terdekat, lalu menggedor-gedor pintunya. "Doyok, buka pintunya!" Dok, dok, dok. Penghuni rumah tidak mungkin berani membukakan pintu, meskipun mereka tahu Pardi yang berada di depan pintu rumahnya. Apalagi dengan lolongan anjing yang terdengar dari kejauhan, jelas semakin membuat penghuni rumah memilih meringkuk ke dalam selimut. Pardi yang semakin panik berlari pindah ke rumah yang lain, tetapi tetap saja tidak ada yang mau membukakan pintu untuknya. Bangsat! Berkali-kali Pardi menggedor pintu rumah warga, tetapi hasilnya tetap nihil, hingga akhirnya ia merasa putus asa. Mati kamu, Pardi. Rasakan apa yang pernah kamu lakukan terhadap anakku. Pardi menggigil hebat. Suara Sulastri terdengar jelas di telinganya. Lututnya sampai bergetar hingga kakinya menjadi sulit melangkah. Pergi kamu, Lastri, jangan ganggu aku. Pardi masih mencoba bertahan dengan sisa keberaniannya. Ia berbalik dan kembali mengacung-acungkan golok di tangannya agar Sulastri tidak mendekat. Meskipun ia tahu percuma mengancam Sulastri yang entah saat ini berwujud apa dengan golok sekalipun. Mati kamu, Pardi, mati kamu. Bangsat kamu, Sulastri. Jatuh bangun, Pardi terus berlari meski lututnya terasa semakin lemas. Kemudian terlintas di pikiran Pardi untuk pergi ke rumah Ki Atmo. Laki-laki parubaya kepala dusun Talaji itu memang dikenal oleh warga memiliki ilmu linui. Pardi yakin Ki Atmo bisa menolongnya. Tetapi ketika ia melintasi jalan di samping kuburan yang akan menuju ke rumah Ki Atmo, langkahnya mendadak terhenti. Nyalinya ciut ketika tiba-tiba dari balik pohon beringin besar yang tumbuh di samping tembok kuburan muncul sosok gelap berkaki empat menghadang jalannya. Seekor anjing hitam besar dengan ukuran hampir setinggi kambing berdiri di tengah jalan menatapnya buas. Suara geraman yang keluar dari moncong hitamnya memperlihatkan taring-taringnya yang runcing dan berliur, membuat tubuh Pardi bergetar hebat. Yang ganjil dari sosok di depannya adalah sorot matanya yang berwarna merah semerah darah. Pardi yang ketakutan berniat balik badan dan lari. Tetapi baru 3 langkah Pardi mundur, anjing hitam legam bermata merah itu sudah melompat menerjangnya, mencabik-cabik tubuhnya dengan buas. Pardi yang memang sudah ketakutan hanya bisa menjerit dan meronta-ronta tanpa bisa melawan. Goloknya terjatuh sebelum sempat digunakannya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba anjing itu berhenti mencabik. Tetapi moncongnya masih mengancam dan geramannya terdengar mengerikan. Pardi yang sekarat dengan tubuh terkoyak bersimbah darah menatap nanar ketika muncul sosok dari balik kabut. Sosok perempuan berambut panjang berantakan, memakai gaun merah dan tangan kanannya menggenggam pisau yang terlihat sudah menghitam dan berkarat. Perempuan itu berjalan mendekati Pardi yang tergeletak tidak berdaya di tengah jalan. Samar-samar ia merasa mengenali wajah perempuan itu. Ningsih! Terlontar suara parau dan lemah dari mulutnya. Mendengar nama Ningsih disebut,
Perempuan yang kini sudah berdiri tepat di samping Pardi tersenyum bengis. Tangannya yang memegang pisau tanpa ampun seketika berayun menebas leher Pardi. Darah menyembur deras, diiringi suara melenguh dari tenggorokan Pardi yang putus. Pardi masih tersadar ketika pisau yang berlumuran darah itu kemudian bergerak turun mengarah ke selangkangannya. "Tok, Anto, kopi!" Tidak terdengar lagi respon dari Anto. Ica dan Wendy saling bertatapan. Tergurat jelas kekhawatiran di wajah mereka. "Kita harus kembali ke pondok, Wen. Kita harus menolong Anto." Wendy pasrah. Sebenarnya Wendy tidak ingin kembali ke pondok menyeramkan itu lagi. Tetapi ia tidak mungkin egois. Anto saat ini mungkin dalam bahaya, dan mereka tidak mungkin meninggalkannya sendirian. Jangan terpisah dari rombongan. Jangan pernah meninggalkan teman di belakang. Berangkat bersama, pulang bersama. Itu moto mereka berempat. Meski hanya sekedar hobi dan pengisi hiburan, tetapi sedikit banyak mereka tahu tentang dunia adventure. Pengalaman di berbagai penjelajahan yang telah mereka lalui juga menggembleng mereka. Betapa pentingnya sebuah teamwork, yaitu kekompakan dan kebersamaan. "Tetapi bagaimana caranya kita kembali ke sana, Cak?" Ica juga tahu, tidak mudah menemukan jalan kembali ke pondok di tengah kegelapan hutan berselimut kabut pekat. Tetapi dilandasi semangat untuk segera menolong Anto, Ica mulai bergerak. Mengandalkan ingatan dan instingnya. "Ayo, ikut aku." Setelah beberapa lama, Wendy merasa mereka hanya berputar-putar di dalam hutan. Semua tempat terlihat sama. Tetapi Ica yakin mereka sudah berada di jalur yang benar. Dengan bantuan ranting panjang, Ica berjalan dengan hati-hati diikuti Wendy. Untungnya hutan di sekitar mereka berada tidak terdapat jurang, sehingga tidak ada kekhawatiran mereka akan terperosok ke dalamnya. Yang hanya perlu mereka waspadai adalah kemungkinan tersesat semakin jauh ke belantara hutan. Tetapi nampaknya Dewi Fortuna masih berpihak pada mereka. Samar-samar mereka melihat sebuah cahaya kecil di kejauhan. Ica yakin itu adalah cahaya dari lampu templok di dalam pondok. Ica kembali menghubungi Anto melalui HT, tetapi lagi-lagi Anto masih tidak merespon. Ica dan Wendy menjadi semakin gelisah. Begitu mereka semakin dekat dengan cahaya itu, Ica langsung berseru, "Itu dia pondoknya." Pondoknya mulai terlihat di antara kabut gelap dan suram. Mereka berdua bergegas menuju ke pondok. Jantung mereka berdegup lebih cepat. Pikiran buruk terus menghantui. Mereka berharap tidak terjadi sesuatu yang buruk pada Anto. Tetapi ketika semakin dekat dengan pondok, Wendy seketika menjerit histeris. Sementara Ica terkesiap dan menggigil tanpa mampu bersuara. Mereka melihat Anto telah tergantung di pohon. Seperti halnya Eki, tali yang menggantung di dahan pohon itu menjerat Anto. Hanya saja bukan di lehernya, tetapi di mulutnya. Karena memang hanya kepalanya saja yang tergantung. Malam itu di Dusun Talaji, Ki Atmo, Kirman dan Dul telah berada di samping tembok kuburan, di dekat pohon beringin besar, di mana tubuh Pardi terkapar tidak bernyawa. Kondisi jasadnya mengerikan. Hampir sekujur tubuhnya koyak, tercabik-cabik, serta luka gorok di lehernya. Sama seperti ketiga korban sebelumnya. Alat kelamin Pardi juga hilang, menyisakan genangan darah di selangkangannya. "Bagaimana ini, Ki?" Wajah Ki Atmo terlihat tegang. Mulutnya komat kamit, entah apa yang diucapkannya. Suasana saat itu terasa mencekam. Bau anyir darah bercampur wangi bunga kamboja dari arah kuburan membuat bergidik Dul dan Kirman. Mereka sebenarnya ingin cepat-cepat pergi dari tempat itu, tetapi tidak berani. Mereka harus menunggu sabdo atau instruksi dari Ki Atmo. Beberapa saat kemudian akhirnya Ki Atmo berhenti komat kamit, menghela nafas panjang beberapa kali, lalu menoleh ke arah Dul dan Kirman. "Bawa mayatnya ke balai dusun. Kuburkan dengan layak besok pagi-pagi." "Baik, Ki."
Dul dan Kirman bergegas menggotong dan membawa mayat Pardi ke balai dusun. Sementara Ki Atmo masih belum beranjak. Pandangannya kembali ke arah hutan di seberang kuburan. Anak-anak muda itu sampai sekarang masih berada di hutan. Perasaan Ki Atmo gelisah tidak tenang. Mereka pasti masuk ke jalur larangan itu. Itu kesalahan mereka sendiri dan mereka harus menanggung akibatnya. Toh waktu itu ia sudah mengingatkan. Tetapi sebagai kepala dusun, Ki Atmo merasa ikut bertanggung jawab. Sebenarnya Ki Atmo ingin menjemput mereka. Tetapi ia tidak mungkin pergi ke pondok itu. Tempat itu larangan. Konon kabarnya, pondok itu sudah lama berdiri di hutan itu. Seorang dukun dan abdinya yang telah membangun pondok itu. Setiap menjelang sampai selesai purnama, sang dukun selalu berada di pondoknya bersemedi. Tetapi semenjak kematian sang dukun, pondok itu menjadi terlupakan. Dari cerita orang-orang tua dulu secara turun-temurun, dikatakan bahwa tempat itu termasuk larangan bagi penduduk dusun Talaji untuk mendatanginya. Alasannya tidak ada yang tahu pasti. Banyak versi yang beredar sehingga tidak jelas lagi mana yang benar. Memang ada beberapa penduduk yang dulu nekat mendatangi tempat itu. Dan akhirnya hal buruk terjadi pada mereka. Hal buruk apa juga tidak ada yang tahu pasti. Cerita-cerita menakutkan yang berkembang di tengah warga dusun mungkin saja telah banyak dibumbui. Dan setelah sekian lama, Sulastri nekat mendatangi tempat itu hanya dengan harapan agar tidak ada lagi orang-orang dusun yang berani datang mengganggu ia dan putrinya. Memang benar, beberapa lama ia dan putrinya bersembunyi di pondok itu. Tidak ada satupun warga dusun yang berani lagi datang mengganggu mereka. Tetapi tanpa mereka sadari, tempat itu pun akhirnya mengantarkan mereka menemui ajal yang mengerikan. Arwah mereka telah dikutuk karena berani mengganggu tempat itu. Begitu kabar yang beredar dari mulut ke mulut. Masalahnya menjadi lebih rumit karena arwah Sulastri mulai datang meneror warga dusun Talaji. Bahkan kini, 4 warganya telah menjadi korban. Belum termasuk Ija, istri Pardi yang juga tewas malam ini menurut laporan Kirman dan Dul. Bukannya tidak tahu, Ki Atmo juga mendengar desas-desus yang santer beredar bahwa Pardi dan ketiga korban lainnya diduga sebagai pelaku pencabulan terhadap Ningsi, anak sematawayang Sulastri. Meskipun saat mereka disuruh menghadap oleh Ki Atmo, mereka menolak mengakui perbuatan mereka. Dan faktanya, memang tidak ada saksi mata yang melihat langsung kejadian yang sebenarnya. Ki Atmo juga tidak bisa berbuat banyak ketika sebagian warga dusun menginginkan Sulastri dan putrinya diusir keluar dari dusun karena dianggap membawa sial. Sementara sebagian warga yang lain memilih untuk bungkam. Saat itu, Ki Atmo yang memiliki hubungan gelap dengan Sulastri tentu tidak ingin aibnya terbongkar, sehingga dengan berat hati terpaksa ia menyetujui keinginan warganya. Meskipun jauh di lubuk hatinya, Ki Atmo sangat menyesali keputusannya itu. Di tengah hutan yang gelap dan berkabut, Wendy menjerit-jerit histeris dan panik di depan pondok melihat pemandangan mengerikan di depan matanya. Sungguh, Wendy dan Ica tidak menduga setelah apa yang menimpa Eki, kini Anto mengalami hal yang sama, bahkan lebih tragis. Tali tambang itu menjerat kepala Anto tergantung di pohon. Darah masih terlihat menetes dari lehernya yang terpenggal. Ica menggigil ketika harus melangkahi tubuh Anto yang tergeletak di depan pintu pondok tanpa kepala. Melihat Ica yang hendak masuk ke dalam pondok, Wendy semakin gelisah. "Kamu mau ngapain, Cak? Kita harus cepat pergi dari sini." Tidak mengindahkan Wendy yang ketakutan, Ica masuk ke dalam pondok. Hanya beberapa saat sebelum ia keluar lagi dengan wajah pucat. "Eki gak ada di dalam pondok." "Apa?" Wendy tercekat. Bagaimana bisa mayat Eki menghilang? "Pasti ada yang membawanya pergi." "Duh, ayo Cak, buruan, kita harus segera pergi dari sini," rengek Wendy yang ketakutan. Wendy masih berpikir bahwa ada seorang pembunuh, psikopat gila yang membantai kedua temannya.
dan kemungkinan besar saat ini pembunuh itu juga tengah mengincar mereka. Oleh karena itu, mereka tidak boleh berada di sekitar pondok, harus segera menjauh. Sedikit ada benarnya juga dugaan Wendy. Saat ini memang ada yang tengah mengawasi mereka dari balik rimbunan semak di samping pondok. Sosok laki-laki berdiri dalam kegelapan berselimut kabut tanpa disadari oleh Ica dan Wendy. Laki-laki itu berdiri memegang parang dengan noda darah yang masih menetes. Posisinya tidak jauh dari Wendy yang gelisah menunggu Ica. Perlahan laki-laki itu mulai melangkah mendekati Wendy yang saat itu berdiri membelakangi. Wendy masih belum sadar dan laki-laki itu berjalan semakin dekat. Ica yang saat itu masih berdiri di ambang pintu tercekat ketika tiba-tiba menyadari ada bahaya mengancam di belakang Wendy. "Wendy, awas di belakangmu!" Mendengar teriakan Ica, Wendy berbalik seketika. Tepat di saat laki-laki di belakangnya mulai mengayunkan parang. "Ah!" Beruntung masih sempat menghindar. Wendy jatuh terduduk di tanah. Pada saat itulah Wendy terkesiap melihat siapa yang menyerangnya. "Eki!" Detik berikutnya, Wendy hanya tertegun. Tubuhnya seakan tidak mampu bergerak lagi saat serangan keduanya datang. Ia masih tidak percaya dengan apa yang ada di depan matanya saat ini. Bagaimana mungkin Eki yang sudah mati tergantung di dahan pohon kini bisa berdiri lagi dengan parang pula di tangannya? Dan bagaimana bisa Eki setega itu menghabisi Atok? Wuss, parang kembali mengayun. Wendy hanya menatap nanar. Brak! Tiba-tiba Eki jatuh terjungkal diterjang Ica yang bergerak cepat. Tanpa menunggu lagi, Ica menarik tangan Wendy, menyeretnya pergi menjauh dari pondok. Kedua gadis itu berjalan cepat menembus hutan dan kabut tanpa sempat menoleh lagi. "Ini gak mungkin terjadi, Cak, gak mungkin." Wendy masih menyangkal apa yang baru saja mereka alami. Akal sehatnya tidak mampu mencerna kejadian itu. Air matanya berderai membasahi pipinya. Saat ini mereka tengah mengatur nafas kembali, beristirahat sejenak setelah berjalan cukup jauh meninggalkan pondok. "Entahlah Wen, sejak awal kita sampai di pondok, semuanya memang terasa aneh dan tidak masuk di akal. Kamu juga merasakannya, bukan?" "Kurasa memang ada sesuatu di pondok itu. Aku yakin ada yang merasuki jasad Eki sehingga dia bisa bangkit lagi." Ica sedikit banyak terpengaruh oleh novel-novel horor kesukaannya. "Kamu lihat mata Eki, tatapannya kosong, seperti tidak ada jiwa di sana." Jadi Eki seperti mayat berjalan, zombie. Membayangkannya saja Wendy bergidik. Ica melihat jam tangannya di pergelangan tangannya. "Sudah hampir fajar, sebaiknya kita tunggu aja di sini sampai kabutnya mereda." Wendy menurut saja, tetapi ia tetap tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. "Kamu yakin kita aman menunggu di sini?" Ica menghela nafas. "Berdoa saja, cuma sampai kabutnya hilang." Kresek, 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 kresek. "Suara apa itu, Cak?" bisik Wendy takut. Matanya seketika menyusuri di sekitar tempat mereka berada. Ica hanya mengangkat bahu. Disorotkan lampu senter ke semak-semak gelap di sekeliling mereka. Tidak terlihat sesuatu yang mencurigakan. Aneh, kabut memang sudah tidak sepekat sebelumnya, tetapi belum bisa dikatakan memudar. Buktinya, jarak pandang mereka masih terhalang. Suasana saat itu benar-benar senyap, membuat bulu kuduk berdiri. Kresek, kresek. Suara itu lagi terdengar seperti berpindah tempat. Binatang hutankah? Mereka tidak berani memastikan. Dalam situasi seperti saat itu, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan. Wendy dan Ica bergeser merapat. Ica menggenggam kuat-kuat ranting panjang yang ada di tangannya, waspada terhadap kemungkinan terburuk yang bisa terjadi kapan saja. "Cak!" Wendy menggigil yang dibalas Ica dengan isyarat jari telunjuknya di atas bibir. Suara itu kini berpindah, terdengar tepat di belakang mereka. Gemetar tubuh mereka sambil menahan nafas dan gemuruh degup jantung. Wendy dan Ica perlahan menoleh ke belakang. Kosong.
Tidak ada siapapun terlihat di belakang mereka. Hanya ada semak-semak dan pepohonan di kegelapan. Wendy dan Ica saling bertatapan, lalu kembali memperhatikan semak yang ada di belakang mereka. Masih tidak ada sesuatu yang muncul dari balik semak-semak. Sedikit lega, tetapi ketika pandangan mereka kembali ke arah semula, betapa terkejutnya Wendy dan Ica karena di depan mereka tiba-tiba saja sudah berdiri sosok gadis memakai gaun merah lusuh dengan rambut panjang berantakan. Wendy dan Ica menggigil hebat. Gadis itu terlihat menyeramkan, berdiri di tengah kabut yang suram. Degup jantung mereka berpacu. Entah bagaimana tiba-tiba saja gadis itu sudah berdiri di sana tanpa terdengar suara langkah kaki mendekat. Seketika Ica teringat gadis yang pernah dilihatnya di hutan, juga di Curug, dan di dalam pondok di mana kedua kaki gadis itu terpasung. Meski tidak masuk akal dari wujudnya, itu adalah gadis yang sama. Gadis bergaun merah itu hanya berdiri mematung. Jarak sekitar 5 meter dari Wendy dan Ica yang berdiri gemetar. Matanya yang tersembunyi di balik rambut panjangnya seakan tengah mengawasi mereka berdua. Tidak ada kata-kata yang mampu terucap dari mulut Ica dan Wendy yang menggigil ketakutan. Ica lalu memegang tangan Wendy yang gemetar, menariknya mundur perlahan. Baru beberapa langkah, tiba-tiba hati mereka berbunyi, sampai-sampai mereka berdua terlompat kaget. Serak, serak, serak. Ica, Wendy, kalian di mana? Dek, itu suara Anto. Ica dan Wendy lagi-lagi saling bertatapan. Jantung mereka kembali membuncah. Anto sudah mati di pondok dengan kepala terpenggal. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Masih belum hilang keterkejutan mereka. Lagi-lagi mereka terperangah manakala menyadari gadis misterius bergaun merah itu kini sudah tidak terlihat lagi di depan mereka. Mana gadis itu, Cak? Kemana dia? Wendy mulai panik. Wajahnya pucat pasi. Tidak menjawab pertanyaan, Ica malah menarik tangan Wendy yang terasa dingin. Ayo Wen, kita pergi dari sini. Mereka lalu bergegas menjauh menerobos hutan kembali. Kabut yang sudah sedikit memudar dan gumpalan awan hitam di langit yang juga mulai beranjak pergi memudahkan Ica yang berjalan di depan melihat jalan. Wen, jangan jauh-jauh, ikuti aku. Perintah Ica yang berjalan di depan dengan suara tertahan. Tidak ada sautan dari Wendy. Wendy. Ica terkejut ketika menoleh tidak melihat Wendy di belakangnya. Sit. Ica panik. Anak itu menghilang lagi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.